Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selamat datang di Opini Kang Irfan, ruang obrolan politik terkini yang santai, jujur, dan mudah-mudahan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tahun telah berganti, 2025 telah kita lewati dengan begitu banyak dinamika politik yang riuh, ekonomi yang katanya tumbuh, diskusi yang gaduh, tetapi realitas sosial di bawah seringkali terasa berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para elit. Mereka bilang ekonomi kita tumbuh, tapi kenapa dompet rakyat makin mengeluh? Mereka bilang demokrasi kita stabil, tapi kenapa kritik dianggap mengancam? Politik bukan sekedar kursi, tapi soal nurani dan transparansi. Di awal tahun 2026 ini, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga di tahun 2026 ini semua asa menjadi nyata, semua harapan bisa menjadi kenyataan, dan semua mimpi bisa terbukti. Namun satu hal, dengan bergantinya tahun, maka sejatinya bertambah pula usia kedewasaan kita dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nah, di channel ini kita tidak hanya sekedar membahas politik kekinian dan kedisinian, tapi juga mencoba membaca apa yang tersembunyi di balik narasi. Apa yang tidak selalu muncul di baliho, pidato, dan headline media. Karena politik bukan cuma urusan elit. Politik adalah soal hidup kita sehari-hari. Jadi, tetap kritis, tetap waras, dan tetap berpihak pada akal sehat. Saya Irfan Fauzi dan ini adalah Opini Kang Irfan. Teman-teman semua, beberapa mahasiswa saya di Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Nasional dan teman-teman di Prodi Ilmu Komunikasi UNAS itu meminta saya mencoba menganalisa bagaimana kondisi demokrasi Indonesia di 2025 ini. Tentu dalam perspektif komunikasi politik dan netografi politik. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang paradoks demokrasi 2025, hegemoni koalisi, anomali ekonomi, dan delegitimasi narasi. Judulnya keren ya. Nah, mari kita coba bahas satu persatu. Ya, tentang paradok demokrasi ini. Demokrasi memang idealnya adalah membutuhkan keseimbangan antar kekuasaan dan pengawasan. Namun hingga akhir 2025, demokrasi di Indonesia ditandai oleh koalisi politik yang sangat besar, di mana hampir seluruh kekuatan politik utama berada dalam satu barisan pemerintahan. Kondisi ini melahirkan apa yang disebut oleh para akademisi dengan demokrasi tanpa oposisi efektif. Secara prosedural, demokrasi memang tetap berjalan. Pemilu telah dilaksanakan, parlemen bersidang, undang-undang disahkan, tapi secara substantif, fungsi kritik dan kontrol itu melemah. Parlemen lebih sering berperan sebagai legitimator kebijakan, bukan penguji kebijakan. Akibatnya adalah banyak kebijakan yang muncul itu minim perdebatan terbuka. Di ruang publik, khususnya di media sosial, publik ramai mengkritisi sebuah rencana undang-undang. Tapi di ruang tertutup parlemen, perdebatan itu tidak muncul sehingga kebijakan perundangan tiba-tiba bisa hadir dan muncul begitu saja tanpa adanya perdebatan dan diskusi yang hangat. Yang kedua adalah selain kebijakan minim perdebatan terbuka, yang kedua adalah kritik sering dianggap mengganggu stabilitas. Karena para legislator sudah bersepakat A, tapi kemudian di luar sana banyak yang mengkritik, wah ini mengganggu stabilitas ini. Kami semua padahal di parlemen sudah bersepakat. Nah, kami ini wakil rakyat, Anda bukan wakil rakyat. Wah, ini menjadi berbahaya juga untuk demokrasi.
ketika kritik dianggap mengganggu stabilitas. Akibatnya adalah publik kemudian kehilangan saluran representasi alternatif. Sejatinya, parlemen adalah saluran representasi alternatif utama bagi rakyat. Karena suara rakyat sudah dititipkan kepada parlemen yang terhormat. Namun ketika legitimator ini, para legislator ini tidak melakukan fungsinya dengan baik, maka publik kehilangan saluran representasi alternatif. Akibatnya adalah kemudian publik mencari saluran-saluran representasi yang lain di media sosial khususnya. Dan memasuki awal 2026, landscape sosial politik Indonesia masih ditandai oleh paradoks demokrasi. Berdasarkan pemantauan etnografi pada ekosistem digital, ditemukan diskoneksi yang tajam antara narasi formal negara dengan sentimen organik masyarakat. Itu yang terjadi pada 2025 sepanjang tahun 2025. Dan sepanjang tahun 2025, setidaknya ada 3 pilar utama yang menjadi sorotan kritis masyarakat. Yang pertama adalah absennya oposisi fungsional, yang kedua adalah anomali indikator ekonomi, yang ketiga adalah erosi kepercayaan publik akibat disrupsi informasi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah demokrasi tanpa oposisi yang efektif. Ketika sebuah demokrasi tanpa adanya oposisi efektif, maka akan menghasilkan namanya kartel politik. Dan struktur politik Indonesia saat ini memang mengarah atau cenderung pada kartel politik, di mana kekuatan partisan terabsorpsi pada kekuasaan, ke dalam kekuasaan melalui proses kooptasi yang sistemik. Akibatnya adalah disfungsi legislasi, di mana checks and balance tidak berjalan dengan baik. Parlemen mengalami apa yang disebut dengan institutional decay. Ya, kebijakan strategis diputuskan secara teknokratis elitis tanpa ada perdebatan substantif. Data netnografi di 2025 itu kita temukan ya ada kurang lebih 85 juta percakapan di platform X dan YouTube. Ya. Di mana dari 85 juta diskusi itu secara teoritis itu publik mengalami apa yang disebut dengan political cynicism. Sebuah kondisi di mana masyarakat menganggap proses politik hanya sebagai sandiwara elit yang tidak merepresentasikan kepentingan grassroots. Itu adalah diskusi yang ramai diperbincangkan selama 2025 ya. Ada 85 juta data percakapan di platform X dan YouTube. Yang kedua, yang ramai diperbincangkan selama 2025 adalah tentang paradoks ekonomi. Ya. Secara teoritis, Indonesia sedang mengalami apa yang disebut dengan decoupling, yakni kondisi di mana pertumbuhan data makro itu tidak sesuai atau tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan mikro. Ada anomali indikator. Secara angka-angka Indonesia baik-baik saja ekonominya, tetapi secara di akar rumput ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Ada lebih dari 120 juta engagement ya, khususnya di platform TikTok dan Facebook, itu bicara mengenai ekonomi, khususnya bicara mengenai cost of living. Ya. Dan secara etnografi, narasi publik itu bergeser dari isu pembangunan infrastruktur menjadi isu economic survival. Pengurangan subsidi menciptakan squeeze effect, di mana kelas menengah ke bawah itu terjepit antara beban pajak yang ekspansif dengan pendapatan yang stagnan. Harga-harga melambung cepat tinggi, sementara pendapatan itu berjalan di tempat, kalaupun naik ya naiknya adalah sangat pelan. Jadi ada ketidakstabilan. Inilah disebutnya dengan paradoks ekonomi.
Jadi angka-angka, nilai-nilai ekonomi yang seolah-olah Indonesia baik-baik saja, kenyataannya adalah tidak baik-baik saja. Di atas kertas semuanya oke. Inflasi sangat menarik. Pertumbuhan ekonomi sangat menarik. Tetapi kenyataan di lapangan adalah tidak seperti yang disampaikan oleh para elit. Ada 120 juta engagement di TikTok khususnya dan Facebook itu membicarakan mengenai masalah paradoks ekonomi. Ya. Dan yang ketiga, yang ramai dibicarakan selama 2025 adalah krisis kepercayaan, ya, post-truth dan delegitimasi otoritas. Melemahnya otoritas narasi negara itu menciptakan apa yang disebut dengan krisis of trust yang sistemik. Legitimasi kini tidak lagi ditentukan oleh otoritas formal, melainkan kekuatan resonansi di ruang digital. Ada pergeseran sistemik. Publik mengalami pergeseran dari institutional authority, yaitu pemerintah, menuju peer-to-peer authority atau influencer. Jadi, publik lebih percaya omongan influencer daripada omongan pemerintah. Ini menurut saya adalah cukup berbahaya. Dan kita tahu, ya mohon maaf kepada pemerintahan Pak Prabowo, bahwa saya menganalisa bahwa model komunikasi politik yang dikembangkan oleh pemerintah Prabowo selama 2025 kemarin itu adalah cukup buruk. Ya, saya nggak enak kalau mengatakan sangat buruk. Jadi hampir semua komunikasi politiknya itu dilakukan itu tidak seolah-olah tidak sistemik. Tidak berdasarkan standar operating procedure, tapi lebih kepada komunikasi yang individual, yang bahkan tidak berdasar. Contoh yang sangat sederhana adalah ketika kasus bencana di Aceh, di mana ada salah satu influencer melakukan fundraising dan mengumpulkan dana cukup besar, tetapi tanggapan pemerintah itu malah seolah-olah menegasikan partisipasi aktif dari civil society. Nah, statement inilah yang sangat berbahaya dan tidak baik untuk kesehatan demokrasi. Ketika publik lebih mempercayai influencer atau peer-to-peer authority dibandingkan dengan institutional authority, tentu ini adalah menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya, masyarakat cenderung lebih mempercayai narasi emosional yang viral dibandingkan dengan narasi yang logika, narasi yang resmi dari teknis kementerian misalnya. Dan ini bisa mengakibatkan nanti namanya misinformasi, ya, atau disinformasi. Sehingga banyak informasi-informasi nanti yang bias, harusnya informasinya baik, maka diterima oleh publik itu adalah tidak baik karena kebanyakan model komunikasi pemerintahnya selama 2025 adalah tidak baik. Nah, itu adalah 3 poin yang ramai dibicarakan publik di media sosial selama 2025, yaitu adalah demokrasi tanpa oposisi, yang kedua adalah paradoks ekonomi, yang ketiga adalah krisis kepercayaan atau delegitimasi otoritas. Selanjutnya, kalau kita tidak hanya mengkritik pemerintah, ya, tentu juga kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah di 2026? Ya, untuk mengantisipasi risiko instabilitas di 2026 dalam konteks komunikasi politik, maka pemerintah setidaknya melakukan 3 hal. Yang pertama adalah restorasi oposisi prosedural, di mana pemerintah harus menghidupkan kembali ruang counter power di parlemen untuk menjamin transparansi publik. Pemerintah harus menjamin atau menghidupkan adanya dialog-dialog hangat di parlemen. Dan untuk teman-teman partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah, sebaiknya Anda menjadi koalisi yang bermartabat. Yaitu adalah ketika pemerintah melakukan kebijakan yang baik, maka Anda mengapresiasinya. Tapi kalau pemerintah melakukan kebijakan yang tidak baik, Anda mengkritisinya. Itu adalah koalisi bermartabat,
bukan koalisi yang namanya adalah koalisi ikut-ikutan. Apa kata pemerintah, dia ngikut, koalisi pengekor. Nah, itu adalah kurang baik. Jadi yang harus diperbaiki pemerintah adalah namanya, istilah saya adalah restorasi oposisi prosedural. Yang kedua adalah rekonstruksi ekonomi inklusif. Ya, memang bukan ranah saya bidang ekonomi, tetapi dalam perspektif netizen di media sosial, ini terjadi paradoks ekonomi. Maka yang dilakukan adalah rekonstruksi ekonomi inklusif. Transformasi kebijakan dari fokus investasi padat modal menjadi investasi padat karya. Ya, tentu ini untuk memperkuat jaringan sosial, sehingga janjinya Presiden Prabowo akan mengentaskan kemiskinan, akan menciptakan lapangan pekerjaan, itu di 2026 ini mudah-mudahan menjadi nyata. Yang ketiga, ya, yang dilakukan oleh pemerintah sebaiknya adalah dialogic communication, yaitu mengubah pola komunikasi dari top down menjadi symmetric communication. Ya, yaitu adalah pemerintah harus bicara dengan empati, bukan sekedar defensif menggunakan data statistik yang dingin. Ketika ada partisipasi civil society, pemerintah mengapresiasi, melakukan empatik, bukan melakukan defensif dengan data-data statistik. Data statistik buat masyarakat adalah bukan data yang bisa dirasakan langsung. Data statistik adalah hanya difahami oleh kalangan-kalangan kuantifikasi. Kalangan-kalangan elit. Buat masyarakat adalah ekonomi itu harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Caranya adalah makanya dialogic communication, perbaikan komunikasi politik di 2026 ini adalah menjadi sebuah keharusan. Karena apa? Karena salah satunya adalah untuk mitigasi krisis KUHP di 2026 ini. Karena pada tanggal 2 Januari 2026, pemerintah telah menetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, dan ini adalah salah satu titik krusial. Karena apa? Karena pemberlakuan KUHP ini tanpa jaminan itu diantaranya adalah dianggap sebagian pihak itu bisa mendiskriminasi dan kebebasan sipil dalam berekspresi, ya. Di mana bisa saja ketika orang mengkritik, memberikan masukan pemerintah atas nama KUHP di 2026 ini, orang yang mengkritik itu dianggap mengganggu stabilitas, dan ini adalah cukup berbahaya. Kesimpulannya adalah tahun 2026 ini sejatinya adalah momentum ujian bagi ketahanan demokrasi Indonesia. Memperbaiki narasi tanpa memperbaiki substansi kebijakan hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan. Kuncinya adalah pulihkan sosial kontrak atau kontrak sosial agar suara rakyat kembali memiliki ruang, bukan sekedar menjadi angka dalam statistik pemilu. Saya Ivan Fauji dan ini adalah opini Kang Irfan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.